Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you? Okay, nice. Okay, now we will learn about name of building and how to show the way, how to show the direction, how to show where is the place. Gitu ya. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai nama-nama bangunan dan bagaimana cara kita menunjukkan di mana letak bangunan tersebut. Oke? Nah, yang pertama di sini ada gambar. Ya, you know what is this? This is mosque. Mosque in Indonesia is masjid, ya. The place to worship, the place for pray. Jadi ini adalah tempat untuk beribadah. Namanya mosque dalam bahasa Inggris. Oke, mosque. Mosque. Oke. Repeat after me. Mosque. Yes, mosque. And then, ada lagi, ini adalah a large building where people who injure, people sick, people ill that given medical treatment and care. Nah, ini adalah bangunan di mana orang-orang yang sakit, yang kecelakaan itu membutuhkan perawatan, ya. Nama bangunannya adalah hospital. Hospital, ya. Repeat after me. Hospital. Hospital, ya. Ini adalah rumah sakit dalam bahasa Indonesia. Hospital. Oke. Next. Nah, this is a place where you are or where the children go to be educated, ya. Dalam bahasa Indonesia yaitu di mana tempat di mana kalian belajar menimba ilmu, belajar segala hal, yaitu di sekolah. School in Indonesia is sekolah. Repeat after me. School. Yes. Next, this is fire station. Fire station is a building for a firefighter or fire department and its equipment. Ya, fire station yaitu adalah stasiun pemadam kebakaran atau tempat pemadam kebakaran. Ya, ini biasanya tempat di mana para damkar atau pemadam kebakaran berada. Ya, namanya fire station. Oke, lanjut. Di sini ada park. Park itu dalam bahasa Indonesia adalah taman. Ya, park itu dalam bahasa Indonesia is taman. Taman, ya. Taman biasanya area of public land in a town or in a city where people go to walk, play, and relax. Ya, jadi park itu digunakan untuk untuk people, orang-orang untuk berjalan santai, untuk bermain untuk anak-anak, atau untuk sekedar istirahat, ya. Ini gunanya park atau area publik yang digunakan untuk kepentingan publik, kayak contohnya jalan santai, bermain untuk anak-anak, dan untuk beristirahat sejenak, ya. Yuk, repeat after me. Park. Park. Ya, R-nya itu tidak salah dibaca, jadi park. Park. Next, this is zoo. Zoo is a place where many kind of wild animals, ya. Jadi zoo adalah tempat di mana semua binatang itu berkumpul, ya. Macam-macam binatang itu ada di zoo. Berarti zoo dalam bahasa Indonesia adalah kebun binatang, ya. Zoo is kebun binatang. You repeat after me. Zoo. Zoo, yes. Zoo is kebun binatang. Next. Okay, this is the place of you to saving your money or lending your money, keeping your money. What is this? Yeah, this is bank. Bank. Repeat after me. Bank. Ya, bank adalah tempat di mana kita bisa menyimpan uang kita atau menabung uang kita
secara aman, yaitu di bank ya. Bank in Indonesia adalah bank, cuma beda pengucapannya. Bank, 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 bank ya. Bank is bank. You repeat after me, bank. Okay. Next, this is a place where you can buy and eat a meal. Yeah. If you feel hungry and you have to go to this place, what is this? Yeah, this is restaurant. Restaurant. Yeah, restaurant. Restaurant. Okay, restaurant. Restaurant. You repeat after me, restaurant. Restaurant. Ya, restoran atau dalam bahasa Indonesianya adalah tempat makan. Restoran, restoran ya, tempat makan. Oke, lanjut. Tadi ada tempat makan. Nah, bahan-bahan makanannya belinya di mana sih? Ya, belinya pasti di pasar ya. Oke, pasar dalam bahasa Inggris ada market. Market. You repeat after me, market. Market. Ya, market adalah pasar atau tempat di mana kita bisa membeli sesuatu ya, membeli barang-barang itu di pasar. Namanya market in English. Oke? Oke, next. Okay, this is the building of a place where you can buy stamp. Atau kalian bisa membeli stempel atau membeli mengirim surat ya. Itu di post office. Post office. Post office. Ya, post office itu adalah kantor pos. Ya, jadi kalau misalkan kalian mau ngirim surat atau membeli stempel, itu kalian bisa membelinya di kantor pos atau di post office. Repeat after me, post office. Post office. Okay, next. Wah, this is the building that children have fun in this class ya. Coba, ini tempat di mana kalian pasti seru banget kalau menghabiskan waktu di sini ya. This is water park. Water park. Water park. Ya, taman bermain air. Atau dalam bahasa Indonesianya ya, taman bermain air atau water, bisa disebut juga waterboom ya, water park. Ini tempat bermain air, taman bermain air ya. Areanya itu kebanyakan swimming pool dan ditambah dengan dekorasi-dekorasi ya, pokoknya yang berhubungan dengan berenang atau berhubungan dengan air ya. Water park. Water park. Okay, next, this is police station. Police station ya. Police in Indonesia adalah polisi. Station adalah kantor ya, bisa disebut kantor. Jadi police station adalah kantor polisi ya, di mana tempat para polisi bekerja. Police station. You repeat after me, police station. Police station. Okay, next. Now, if you want buy some clothes, you want buy jacket, you want buy dress, you want buy pants, where do you go? Yeah, you have to go to clothing store. Clothing store. Ya, clothing store dalam bahasa Indonesia adalah tempat tempat membeli baju atau toko baju ya. A place where people want to buy some clothes, buy anything about the clothes, there is in the clothing store. Jadi kalau kalian mau membeli baju, kalian datanglah ke clothing store. If you kalau kalian misalkan di luar negeri gitu, kalian mau beli apa, beli baju, kalian datanglah ke clothing store atau toko baju, clothing store ya. Next, the last, this is bakery. Bakery itu adalah a place where bread and cakes are made or sold ya. Jadi tempat di mana roti dibuat, roti dijual atau
atau kue-kue dibuat dan dijual itu nama tempatnya bakery. Oke, tempat dimana serba-serbi kue berada. Bakery. You repeat after me. Bakery. Oke, tadi kita sudah belajar tentang name of the building atau nama-nama sebuah bangunan. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menunjukkan posisi dari bangunan tersebut. Ya, posisinya apakah ada di kanan, di kiri, di depan, atau di belakang, atau di pojok. Ibu akan menjelaskannya. Oke. Pertama, di sini ada gambar masjid. Ya, di sebelah kanan. Di gambarnya ada sebelah kanan ada masjid. Ya. Bahasa Inggrisnya kanan yaitu right. Kalau sebelah kanan berarti right side. On the right side. Cara menyebutkannya yaitu mosque is on the right side. Mosque is on the right side. Jadi masjidnya ada di sebelah kanan, ya. Nah, terus di sebelah kirinya ini ada hospital atau rumah sakit. Di sebelah kirinya ya, sebelah kiri ada rumah sakit. Bagaimana cara penyebutannya? Kiri itu bahasa Inggrisnya left. Sebelah kiri berarti on the left side, ya. On the left side. Berarti hospital is on the left side. Hospital is on the left side. Jadi rumah sakit ada di sebelah kiri jalan. Oke, nah kalau misalkan posisinya ada di depan, misalkan di sini ada police station atau kantor polisinya ada di depan masjid. Ya, bagaimana cara penyebutannya? The police station is in front of the mosque. In front of, menggunakan in front of, di depan masjid, ya. Jadi the police station is in front of the mosque. Soalnya posisinya ada di depannya masjid, ya kan, seberang-seberangan nih depannya masjid, ya kan. Misalkan kalian nyari police stationnya kecil tapi masjidnya gede gitu, yang kalian lihat masjidnya. Jadi penunjuk jalannya yaitu masjid menjadi titiknya. Oh, itu tuh masjidnya gede, berarti di depan masjid ada kantor polisi atau police station, ya. Jadi the police station is in front of the mosque. Terus kalau misalkan posisinya tadi di depan, kalau misalkan di belakang, nah ini ada bangunan di belakang masjid. Ada bangunan di belakang masjid, ya. Ini misalkan bangunannya restorannya itu di belakang masjid. Bagaimana cara penyebutannya? Di belakang, bahasa Inggrisnya adalah behind, ya, behind. Jadi kalau misalkan restoran ada di belakang masjid, berarti bahasa Inggrisnya restaurant is behind the mosque. Restaurant is behind the mosque. Jadi restorannya ada di belakang masjid, seperti itu. Nah, ada lagi on the corner of. Nah, ini di sini ada gambar apa ini? Bakery, ya, bakery. Di sini ada bakery atau toko kue. Toko kuenya ini ada di ujung jalan, ya, ada di ujung jalan. Bahasa Inggrisnya gimana? Ujung jalan itu on the corner of. Toko kue ada di ujung jalan. Jalan misalkan jalan Cikampek gitu kan. Bahasa Inggrisnya yaitu the bakery is on the corner of the Cikampek Street, gitu ya. Jadi the bakery is on the corner of the Cikampek Street, ya. Jadi toko kuenya ada di ujung jalan Cikampek, gitu. Ada di pojok jalan Cikampek, gitu, seperti itu. Oke, sampai di sini pelajaran bahasa Inggrisnya. Ibu harap kalian bisa memahami dengan baik apa yang telah Ibu sampaikan. Oke, untuk tugas kalian yaitu di rumah mencatat kembali kosakata atau vocabulary yang sudah tadi Ibu jelaskan, name of building, nama-nama bangunan, dan juga kosakata vocabulary
namanya tentang petunjuk jalan. Tadi ada on the right, terus ada on the left, ada in front of, dan ada behind. Itu kalian catat di buku tulis bahasa Inggris. Oke, cukup sekian dari Ibu. Dari Topik Wal Hidayah.